Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Mengkandi Suryadinata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang BPNN atau Back Propagation Neural Network. Langsung saja kita lihat ke materinya. Back Propagation Network itu termasuk perangkat jaringan dan digunakan untuk persatuan dengan banyaknya lapisan di dalamnya. Nah, dan dia BPNN ini terdiri dari dua tahap ya, jadi ada forward pass dan juga backward pass. Jadi untuk forward pass sendiri itu dia digunakan untuk menghitung nilai output, dan backward pass sendiri itu digunakan untuk mengoreksi bobot. Nah, jadi back propagation network ini menggunakan error output untuk mengubah nilai-nilai bobot dalam arah mundur backward menggunakan fungsi aplikasi seperti f(x) 1 dibandingkan 1 ditambah e dipanaskan dengan minus x. Nah, kita akan bahas dari cara kerja BPNN. Jadi yang pertama itu kita melakukan dari forward pass, yang dimana kita akan memasukkan input ke network, lalu nantinya diproses layer demi layer, lalu keluaran output yang nantinya berupa prediksi. Lalu langkah yang kedua itu kita menghitung errornya, jadi kita membandingkan prediksi dengan targetnya, yang dimana misal targetnya ini 0 dan prediksinya apa, maka itu sesuai. Kalau tidak, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu backward pass, yang dimana mencari tahu node mana yang salah serta bobotnya yang harus diperbaiki. Contoh ada aspek baik ya, aspek bobot, yang dimana semua bobot ini diperbaiki sedikit demi sedikit. Lalu yang kelima yaitu kita menjalani seluruh prosesnya, ini biasa disebut dengan epoch, sampai targetnya ini sesuai dengan output atau targetnya errornya ini tercapai. Lalu kita akan masuk ke sekitarnya. Ini dia, kita akan menghitung kemudian di sini adanya simulasi untuk pertama S1 dan untuk kedua S2 dan update, dan ini kita menggunakan fungsi XOR, yang dimana ini tidak linear. Kita akan langsung loncat ke satuan berikut, yang dimana jumlah neuron yang digunakan pada perhitungan kali ini itu ada 2. Jumlah neuron pada hidden layernya ada 4, dan pada output layernya neuronnya ada 1. Untuk yang linearnya bisa dengan 1, maksimum epoch-nya ini 1000, target error 0,01, dan untuk nilai e-nya itu 2,71828,183. Kita langsung saja ini untuk bobot awal, bobot x. Jadi untuk nilainya sendiri dari bobot awal input ke hidden, bobot awal bias hidden, bobot awal hidden output, dan bobot awal bias output ini nilainya bisa bebas terserah, ini sudah ditentukan. Jadi untuk awal pemirsa ini makanya 9,62, lalu bentuknya 0,7792, dari jatuhnya 0,123, 4% dan 0,256. Untuk P12 awal ini hidden kita set dengan PO1 ini nilai 0,7496, dan nilai ini di set 0,3796, 0,756, 0,726,
output ada satu 0,2380, lalu juga 0,9582, lalu juga 0,1799, selanjutnya 0,0550. Kita menghitung unit kita untuk sumber awal geostornya yaitu 20 dengan 0,0505. Kita akan hitung atas satu data satu. Kita akan hitung saja ada operasi pada PTM pada hidden layer. Dimana kita akan menghilangkan BBM ini ya. Jadi intinya BBM satu ya, karena kita punya empat buah ini neuron pada hidden layer, maka kita akan hitung BBM satu per juta. Untuk hidden layer langsung dari BBM satu sendiri itu ada total karir ya, ditambah dengan P11 dikali dengan X11 ditambah dengan P12 dikali dengan X ini 12. Jadi dari satunya 0,14 0,9562 dikali dengan ditambah dengan 0,1962 dikali 0, karena X1 nya tadi itu 0 ya, oke lanjut. BBM 1 nanti yaitu 0,7496 ditambah dengan 0 sama 0, jadi hasilnya tetap ya. Untuk rumus yang BBM kedua yaitu sama dengan rumus ke 0 kemudian diganti bukan 1 jadi 2 ditambah dengan ke 0 diganti dengan 11 jadi 12 dikali dengan X11 dengan sama karena data bersama ditambah dengan P22 dikali dengan X12. Ini kita pastikan biasanya. Jadi hasilnya langsung saja kita loncat. Jadi 0,9796. Nanti untuk P12 ini dikali dengan X11 menghasilkan 4. Dan untuk P22 nya dikali dengan X12 nya sama juga 0,97 ini dikali 0 jadi hasilnya 0. Jadi untuk penjumlahannya ini 0, apa ini enggak lihat, jadi 0,3794. Kita lanjut ke BBM 3 ya. BBM sendiri formasi sama diganti dengan P3 nya yang tadinya 2 jadi 3 ditambah dengan P13 itu dengan ini X ya, X13 ditambah dengan P23 dikali dengan X11 dikali dengan X12, yang dimana 0,7256 ini dijumlahkan dengan hasil P13 dikali dengan X11 ya, 0,1627 ini dikali dengan 0 hasilnya jadi 0 ditambah dengan 0,0311 dikali dengan 0 hasilnya tetap ya, jadi 0,725. Untuk rumus juga sama, jadi P04 ditambah dengan P14 dikali dengan X11 ditambah dengan P24 dikali dengan X12 ya. Hasilnya pun tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi P04 yaitu 0,1628 ini nanti ditambah dengan 0 hasilnya juga 0,1628. Kita langsung lanjut ke pengaktifan Z1 sampai Z4, dimana ini menggunakan rumus ini menggunakan fungsi Ignite ya, seperti yang ada di atas ini. Ini fungsi Ignite, 1 dibagi dengan 1 tambah E ini dia dipangkatkan, untuk E-nya sendiri dipangkatkan dengan Z-in. Nah, kita akan hitung dari Z1, jadi Z1 ini 1 dibagi dengan
1 ditambah dengan min in 1 ya. Jadi yang koma 1 ini tadi 0,786 dimasukkan di sini, jadi hasilnya 1 per 1,4726. Ini untuk hasilnya di Z satunya 0,6791. Lalu untuk Z2 nya itu sama 1 per 1 ditambah dengan ditambahkan dengan min Z2, yang dimana setelah dihitung secara manual ya, hasilnya itu menghasilkan 1 per 6841 sama dengan 0,5938. Lanjut ke Z3, yang dimana masih sama 1 per 1 ditambah dipangkatkan dengan min Z in 3, yang dimana menghasilkan 1 per 1,4840, yang dimana ini dibagi ya, yang menghasilkan 0,6732. Ini untuk perhitungan manualnya. Kita lanjut ke Z4, yang dimana 1 per 1 ditambah min Z in 4 ini dipangkatkan lalu kita lanjutkan ke sini. Ini menghasilkan 1 per 1849, ini dibagi lalu hasilnya 0,5406. Ini untuk nilai hasil dari Z nya. Lalu kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu ekstraksi pada output layer, yang dimana kita akan lakukan perkalian. Jadi bikin ini rumus baru, bikin dengan ini dia tadi ya, dia awal output W0 ditambah dengan bobot pertama ya, ini dikali dengan Z pertama, nilai Z ini ditambah dengan bobot kedua dikali dengan Z kedua, lalu nanti ditambah lagi dengan Z3, bobot ketiga dikali dengan Z ketiga, ditambah lagi dengan bobot yang keempat dikali dengan Z yang keempat. Nah, bobot yang ini ada di bagian atas ini ya, jadi bobot kita masukkan angkanya, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi 0,9805 ditambah dengan 0,1548 ditambah dengan 0,592 ditambah dengan 0,4581 ditambah dengan 0,0234. jadi ini mendapatkannya itu dikali tadi ya, untuk dikali dengan Z1 hasilnya ini, Z2 dengan Z2 hasilnya ini, Z3 dengan Z3 hasilnya 4 dan juga Z4 hasilnya ini. Lalu setelah kita jumlahkan semuanya ini, kita akan mendapatkan itu sekitar 2,1928 ya, 28. Lalu lanjut masih di operasi pada output layer, kita akan melakukan pengaktifan, yang dimana kita menggunakan fungsi noise ya, yang dimana X nya itu dipangkatkan dengan X nya ini diganti dengan min in, jadi 1 per 1 ditambah dengan dipangkatkan min in, ulangnya ya, jadi 1 per 1 ditambah dengan dipangkatkan dengan nilai ini yang sudah kita dapatkan tadi 2,1623 ya, ternyata maaf kolomnya salah. Lalu setelah dijumlahkan dan dihitung bagian bawahnya dibagi lagi dengan 1, lalu menghasilkan 0,8998. Kita akan lanjut dimana kita akan menghitung kuantitas errornya. Jadi errornya ini sama dengan update ya, dikulang dengan prediksi. Dimana kita mendapatkan nilai ya untuk target dan juga y-nya 0,896
0,8. Jadi untuk hasilnya ini minus 0,898. Lima kuadrat errornya ini kita angkat 2, angkatkan, jadi untuk hasilnya ini 0,8043. Oke, itu saja. Lalu kita akan lanjut untuk menghitung S ya. Jadi untuk rumus S sendiri yaitu campurung T dikurang dengan Y. T ini target dikali dengan kurung 1 per ini fungsi sigmoid yang dimana pangkat E nya ini dari S dibagi dengan liquid dikali dengan dikurang dengan dokter ini fungsi sigmoid tadi yang dimana fungsinya diganti dengan liquid. Kita masukkan angkanya. Jadi untuk itu sendiri itu 2,23 sama untuk bagian sini. Lalu kita masukkan untuk PW nya. Jadi untuk yang ini adalah 0, Y nya sama dengan 0,8968. Untuk yang ini perhitungan sesuatunya, jadi 1 ditambah dengan E dikalikan dengan 2,1623 untuk hasilnya seperti ini, 1,1151. Lalu dikali dengan ini untuk 4 kita kurang 1 di ini dikurang dengan 1 per 1,1151 kita kurang untuk sekian. Jadi langsung saja untuk hasilnya dari S ini 0,8998 ini dikalikan dengan fungsi sigmoid ini 0,8968 dikali dengan 100 dikurang dengan fungsi sigmoid tadi 0,1032. Untuk hasilnya sendiri dari perkalian ini dihasilkan nilai S yaitu min 0,0830. Lalu setelah kita menghitung S, kita akan langsung menghitung delta W. Ini delta bobot. Jadi untuk delta sendiri kita akan hitung karena deltanya ada sekitar 4 ya, jadi kita hitung 4. Untuk delta W pertama itu A dikali dengan S dikali dengan Z1 dikali dengan min 0,0830 dikali dengan 0,6791 sama dengan 0 minus 0,564. Untuk delta W kedua sama dengan A dikali dengan S dikali dengan Z2. Jadi hasilnya ini untuk A sendiri itu kalian jangan lupa ini A ini learning rate yang dimana tadi nilainya adalah 1 dikali dengan minus ini S 0,0830 dikali dengan Z yang kedua 0,5938 sama dengan minus 0,0793. Untuk delta Y3 atau bobot untuk delta bobot yang ketiga learning rate A dikali dengan S dikali dengan Z3 1 dikali dengan minus 0,0830 dikali dengan 0,5406 sama dengan minus 0,0449. Nah ini harusnya ada delta keempat, delta W4, cuman saya banyak keluar. Jadi rumusnya sama ya seperti di atas. Learning rate dikali dengan S ya. Dikali dengan Z4. Jadi untuk Z4-nya sendiri jadi 1 dikali dengan 0,830 dikali dengan Z4 ya 0,5406. Untuk hasilnya sendiri ada di bagian bawah sini. Hasilnya adalah minus 0,0550. Lalu untuk
ini bias awalnya, ini jadi delta bias itu warning red dikali dengan ya, jadi 1 dikali dengan minus 0,0830. Lalu kita akan menghitung X-in ya, karena tadi ada in, sekarang jadi X-in. Jadi kita langsung menghitung dari, karena ada 4 ya dari leading layer-nya, jadi kita akan menghitung dari X-in 1 sampai X-in 4. Langsung saja untuk rumusnya itu jadi S dikali dengan W ya, jadi Y-nya ini dari 1 sampai 4. Itu yang dari X-in 1 jadi S dikali dengan Y1, jadi minus 0,0830 dikali dengan 0,2280 sama dengan minus 0,0189. Nah, jadi seperti ini saja rumusnya. S dikali dengan bubur ya, bubur kedua yang bubur di atas ini. Bubur pada bagian awal sini. Jadi minus 0,0830 ini dikali dengan 0,9583 sama dengan menghasilkan minus 0,0796. Jadi S dikali dengan Y3 minus 0,0830 dikali dengan 0,6799 itu menghasilkan minus 0,0564. Jadi untuk hasil mutaknya S dikali dengan Y4 dengan minus 0,0830 dikali dengan 0,0550, jadi hasilnya minus 0,0046. Kita masih pada perhitungan pada output layer, jadi kita akan lanjut menghitung dari S1 sampai dari S4. Jadi untuk rumusnya sendiri S1 ini sama dengan S-in 1 dikali dengan sigmoid tadi, fungsi sigmoid yang dimana pangkat N ini itu min Z1 itu dengan 1 dikurang dengan 1 per 1 ditambah E dipangkatkan dengan min Z1 ya. Jadi untuk ini kita masukkan saja dari S-in 1 yang di awal tadi ini 0,0189 kita masukkan dikali dengan fungsi sigmoid tadi, kita masukkan Z1 nya di sini, untuk Z1 yang di atas ini 0,671 kita masukkan ini di sini, lalu dikalikan dengan bisa kurang 1 dikurang dengan fungsi sigmoid yang dimana S ini diganti dengan S nya diganti dengan minus 0,6791. Untuk hasilnya langsung saja minus 0,004. Untuk X-in 2 kita menghasilkan minus 0,0182. S3 nya menghasilkan minus 0,0126. Untuk S4 nya kita menghasilkan 0,0011. Kita langsung menghitung masih pada output layer, kita akan menghitung delta V1, delta V2 dan juga delta ini bias ya. Ini bukan bias, ini saya lupa di atas ini tadi itu ya bebek awal biasa ya, memang bias, cuman ke hidden bukan ke offset. Oke, jadi untuk delta V1 dengan rumus A dikali dengan S1 dikali dengan X11 ya ini. Jadi 1 dikali dengan minus 0,0042 dikali dengan 0 hasilnya 0. Untuk delta V12 itu 1 dikali dengan minus 0,0182 dikali dengan 0 hasilnya juga 0. Karena dikalikan dengan 0. Untuk delta 13 1 dikali dengan minus 0,0126 dikali dengan 0 hasilnya juga 0. Untuk X1 sendiri 0 ya, sesuai dengan
pada bagian atas tabel for tadi delta 1 dari satu kolom 1. Untuk delta ke 3 tadi, delta 13 tadi 1 dikali dengan minus 0,0126 dikali dengan 0 delta 14 1 dikali dengan minus 0,011 dikali dengan 0,0. Jadi kita masukkan saja ya, dari misal dari P11 ini misalkan jadi P1 menggunakan S2 seterusnya. Lalu kita akan lanjut langsung pada bagian delta P21 sampai 24. Jadi rumusnya masih sama, cuman bedanya ini menggunakan X12 ya. Garis pertama pada tabel or garis pertama kolom kedua yang dimana masih sama ya, jadi 1 dikali dengan minus 0,0042 dikali dengan 0 delta C22 1 dikali dengan minus 0,0182 dikali dengan 0,0 delta 1 dikali dengan minus 0,0126 dikali dengan 0,0. Jadi P24 sama dengan 1 dikali dengan minus 0,001 dikali dengan 0,0. Jadi untuk P21 sama 24 ini sama ya, jadi itu A dikali dengan S, jadi S nya ini tergantung dari P nya ini, jadi kalau P21 dengan S nya 1, P22 S nya 2, V23 S nya 3, V24 S nya 4. Itu saja yang membedakan ya. Lalu kita jadi untuk delta V1 sampai delta V2 nya ini semuanya 0 ya nilainya, dan kita akan lanjut ke perhitungan bobot bias. Jadi delta bias pertama ini dengan bobot A dikali dengan S1 ya, jadi 1 dikali dengan minus 0,042. Jadi misalkan ini sama ya karena dikali 1, jadi tidak ada perubahan, jadi hasilnya minus 0,0042. Untuk perubahannya sama ya, P02 bias kedua ya, jadi A dikali dengan S2 1 dikali dengan minus 0,0182 dengan minus 0,0182. Bobot ketiga delta bobot ketiga 1 dikali dengan 0,0126 misalnya 0,126 juga. Ini bobot keempat 1 dikali dengan minus 0,01 dengan minus 0,012. Jadi sama seperti yang tadi, bobot pertama ini bias pertama menggunakan S1 juga, misal P01 ini menggunakan S1, untuk P02 menggunakan S2, P03 menggunakan S3, P04 menggunakan S4 juga. Nah, lalu kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu perhitungan bobot baru. Kita akan menghitung bobot, kita akan menghitung lagi bobot P1, P2 dan juga P0. Ini adalah bobot ya, bobot awal dari hidden. Jadi kita akan langsung saja, jadi P1 yang rumus P11 dengan P11 ditambah dengan delta P11. Delta P11 tadi yang di atas ini dia delta P11 hasilnya 0. Jadi kita langsung menjumlahkan saja P11 0, ini sesuatu yang pada bagian awal tadi 0,9562 ditambah dengan 0 hasilnya sama 0,9562
diagonnya 0,7762 ditambah dengan 0,7762, ke-13 kan juga sama, 0,1623 ditambah dengan 0,1623, ke-14 nya juga sama ya, 14 sama dengan delta ke-14, karena tadi deltanya ini semuanya 0 ya, jadi ya hasilnya pun tetap sama gitu berdasarkan ke-14 ya. Berdasarkan ke bobot awal yang di atas tadi, bobot awal yang juga di awal pada hidden awal di atas tadi, jadi hasilnya tetap sama seperti di atas ini ya. Ini saya percepat karena baterai saya mau habis. Kita dari 14 ini tadi kita lanjut ke 12 di 0,19, 0,1962 ditambah dengan 0 sama dengan 0,1962, untuk ke-13 sama dengan 133 ditambah dengan 0 dengan 0,6133, jadi ke-23 sama dengan ke-23 sama dengan delta ke-23 0,0311 ditambah 0 sama dengan 0,031. Untuk delta untuk ke-24 0,9711 ditambah dengan 0 sama dengan 0,9711. Untuk bias yang pertama ada hidden ya, jadi ke-01 ditambah dengan delta ke-01. Lalu ini dia untuk komentar, jadi untuk hasilnya 0,7454 ke-02 dengan adanya ke-2 tambah dengan delta ke-2 dan hasilnya seperti ini 0,3614, ke-3 dan ke-3 ditambah dengan delta ke-3 hasilnya 0,7134, dan ke-4 ditambah dengan delta ke-4 hasilnya 0,1917. Nah, kita akan menghitung bobot L1 dan L0 ya, ini dia, jadi hitung bobot yang dia. Kita menghitung dari bobot pertama sampai bobot keempat. Jadi untuk rumus kita sendiri untuk dari W1 ini sama dengan W1 ditambah dengan delta W1, jadi ada perubahan ya, 0,2280 ditambah dengan minus 0,0 dan dengan 64 dengan 0,1716. Untuk bobot kedua sama dengan bobot kedua ditambah dengan delta bobot kedua 0,9585 ditambah dengan minus 0,0422 0,0492. Lalu untuk bobot ketiga, ini bobot ketiga ditambah dengan delta bobot ketiga, dimana 0,6790 ditambah dengan minus 0,0559 hasilkan 0,6240. Lalu keempat, rumusnya delta bobot keempat ditambah dengan delta bobot keempat. Ini untuk pertama 0,550, ini 0,00550 ya, ditambah dengan minus 0,0449 misalkan 0,0181. Dan ini untuk biasnya ini yang banyak bias ditambah dengan delta bias dengan 0,9505 ditambah dengan minus 0,0838 misalkan 0,895. Kemudian untuk hasil perhitungan dari bobot dari objek 1 delta 1, di mana untuk bobot input hidden layer dan bobot bias ke hidden layer ini
itu di ya, jadi kelihatan satu adalah 0,7454, kemudian bias yang kedua jadi meter 0,3644, untuk bobot ketiga bobot bias ya yang juga 0,7138, terus bias yang keempat 0,1017. Nah, untuk bobot hujan tropis juga sedikit mengalami perubahan ya. Untuk itu kita akan jadi untuk pertama bobot pertama itu ada 0,1715, untuk bobot kedua ada 0,9092, untuk bobot ketiga ada 0,6240, bobot keempat ada 0,0101. Nah, untuk bobot bias tropis juga sedikit mengalami perubahan ya. Jadi diganti jadi 0,865. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari catatan ataupun dari kualitas dari video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf jika saya terburu-buru dalam menyampaikan. Oke, dari saya mohon maaf bila banyak kali salah ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.